Ya, kita berjumpa di channel Pro Sumut TV, di mana kita akan membahas kejadian, topik fenomena politik yang hangat dalam program kita ini, program Cakap-Cakap. Kita akan membahaslah bagaimana peta perpolitikan di Indonesia, nasional maupun daerah. Akhirnya ini udah saya bersama Bang Fal seperti episode sebelumnya, di mana kali ini kita akan membahas tentang Jokowi dan relawan yang berkumpul ya Bang Fal ya. Iya, Ron. Oke. Jadi minggu lalu ternyata beberapa hari yang lalu Jokowi mengaku diundang oleh relawan senusantara. Di mana Nusantara Bersatu itu dia berkumpul di Gelora Bung Karno ya Bang ya? Gelora Bung Karno. Termasuk momen perhelatan besar lah itu. Besar untuk relawan-relawan Jokowi menyongsong 2024 ya Bang Fal ya? Iya, betul. Di momen luar biasa itu. Iya, jadi ternyata relawan ini belum surut ternyata semangatnya, biarpun Jokowi belum selesai di masa periodenya Bang. Belum lah. Ini faktor relawan ini kan faktor X ini. Iya. Artinya tidak bisa diabaikan, tidak bisa dilupakan, dan tidak bisa ditinggalkan. Berbahaya. Berbahaya. Betul. Berbahaya tanda petik. Artinya kita tahu sejak pemilihan umum secara langsung, baik kepala daerah maupun kepala negara dilakukan, itu faktor relawan ini kan faktor X yang sangat menentukan kan. Bukan sangat menentukan secara perundang-undangan ya, yang menentukan kan tetap partai politik. Tapi bagaimanapun ya, relawan ini kan basis massa yang cair ya kan. Iya, yang konkret gitu, yang artinya ya memang ada dan bekerja gitu. Nah, itulah yang nggak bisa diabaikan, dilupakan, dan ditinggalkan. Faktor itu yang saya pikir yang membuat relawan ini menjadi faktor X, apalagi menjelang tahun politik gitu Ron. Apalagi terlepas partai politik ini kan terlalu banyak kepentingan, di mana relawan ini lebih bersih lah tujuannya, seperti itu ya Bang ya. Betul Ron. Jadi di GBK itu sendiri kan lumayan ramai kemarin, di mana Jokowi itu disambut lah dengan bentangan merah putih lah, melambangkan kenasionalisan Jokowi, tokoh terutama sebagai presiden yang luar biasa lah kita bilang, dari wali kota, gubernur hingga jadi presiden selama 2 periode. Di sana juga banyak relawan itu yang antusias, istilahnya, apalagi dengan seragam warna putih mereka melambangkan inilah kesucian ataupun semangat baru lah, belum padam. Di sana sendiri juga Jokowi ini kan didampingi juga beberapa tokoh-tokoh, termasuk anaknya sendiri yang seperti kita bahas dulu kan, Gibran itu ternyata mendampingi dia. Dan banyak juga istilahnya tokoh-tokoh yang ikutlah ke sana, baik itu dari pejabat gubernur di sana juga ikut, ada pun tokoh ketua relawannya juga. Gimana Bang menanggapinya itu? Untuk kehadiran tokoh-tokoh ini di sana, apakah itu memang Jokowi men semua atau gimana? Ya, posisi Pak Presiden Jokowi dalam konteks ketika ada di Gelora Bung Karno kemarin dalam gelaran relawan itu kan artinya kan melibatkan siapa saja kan. Betul. Ya, melibatkan semua relawannya ya. Kalau nggak salah hampir 60 relawan. Ya, saya nggak tahu pasti jumlahnya, tapi dari yang terkumpul di Gelora Bung Karno itu hampir 60 relawan. 60 kelompok relawan. Kemudian munculkan satu gerakan Nusantara. Gerakan Nusantara. Kemudian mereka berbaju putih, yang biasa digunakan oleh Pak Jokowi itu kan kemeja putih. Kemeja putih itu kan melambangkan memang selama ini dia bekerja dengan kemeja putih. Iya. Kehadiran tokoh-tokoh di situ ya nggak bisa dilepaskan dari kehormatan lah, mendampingi Pak Jokowi kan, kehormatan. Ya, mereka yang selama ini merasa nyaman, ya kemudian merespek terhadap Pak Jokowi, ya walaupun mereka itu pejabat
negara atau pejabat yang daerah ya masuk ke GBK itu kan mendampingi Pak Jokowi itu kan suatu kehormatan yang luar biasa. Jadi ya saya pikir ya pesta rakyat tahun 2024 juga harus memang sebenarnya realnya ya konkretnya ya faktanya harus pesta rakyat. Jadi apapun analisa politik, asumsi politik orang bahwa itu gerakan-gerakan yang ibaratnya GTB lah, gerakan tanpa bayangan dari presiden kalau istilahnya. Nah, itu nggak bisa nggak bisa dibantahkan. Karena apa ya? Karena memang pesta demokrasi langsung itu kan pesta rakyat memang. Iya. Apalagi relawan itu kan memang punya saham besar dalam pesta rakyat ini. Jadi ya wajar ketika mereka berinisiatif mau bikin pesta di Gelora Bung Karno ya menyambut tahun politik. Ya selama ini mereka dalam 2 periode mendukung Pak Jokowi yang puluhan relawan itu ya wajar-wajar mereka. Ibaratnya ya anggap aja lah reuni ya kan, reuni menjelang nostalgia lah. Ya nostalgia, reuni menjelang tahun politik tahun 2024. Karena mereka juga relawan-relawan ini kan kelihatan sekali respect dan memang solid untuk tetap berada dalam satu barisan dengan Pak Jokowi. Itu kan banyak itu yang sudah dideklarasikan. Ya kami ikut Pak Jokowi. Kemana Pak Jokowi pergi, kami ke situ. Ini kan sesuatu yang sangat luar biasa. Iya, hanya cuman memang di pidatonya sendiri itu sangat menarik ya kali ini. Terang-terangan itu Pak Jokowi menyampaikan kriteria-kriteria untuk 2024. Memang dia tidak menyebutkan nama lah. Istilahnya ada gimmick lah. Ada gimmick. Cuman ini betul-betul kali ini betul-betul terang. Seperti dia bilang pemimpin yang harus dipilih 2024 itu memang konteksnya itu harus yang kita tahu semua berambut putih. Tidak boleh duduk di depan AC. Wajahnya berkerut. Wajahnya harus berkerut. Berkerut istilahnya memikirkan rakyat lah. Nah, pengamat-pengamat lain juga analisis termasuk saya sendiri berpikir ini mengarah ke Ganjar Pranowo. Gimana menurut Bang Fal ini? Kalau itu sih ya kita nggak bisa melakukan langsung melakukan tembak nama lah sebutnya, istilahnya langsung sebut nama gitu. Tapi dari ciri-ciri dan yang disampaikan, gimmick-gimmick yang disampaikan Pak Jokowi itu kan yang dari awal podcast kita sebelumnya kan memang sudah ada kecondongan beliau kepada satu nama. Cuman kenapa beliau agak spesifik kali ini? Saya menganalisa memang karena ini memang gelaran pesta relawan ini sudah mencapai kepada satu skop yang sudah lebih luas dibanding sebelumnya. Kalau sebelumnya kan relawan-relawan per daerah gitu. Sekarang mereka sudah kumpul di Gelora Bung Karno, kemudian dengan jumlah yang cukup masif. Ya momentumnya pas, Pak Jokowi ada di panggung, dia sangat rileks. Pak Jokowi mungkin spontan saja menyebut ada euforia juga di atas panggung. Pak Jokowi menyebut, oh ini relawan luar biasa hadir, dan mereka pasti menanti-nantikan satu kejutan-kejutan kalimat lah yang muncul dari Pak Jokowi. Kira-kira mereka nih kumpul nih kan ada satu keinginan di dalam hati tapi tidak tercetuskan kan. Kira-kira Pak Jokowi sebagai pembina relawan ini maunya kemana kita kan gitu. Pak Jokowi tidak memberikan nama, tapi dia memberikan apa kan? Satu namanya memberikan sinyal dari saya seperti ini gitu ya. Mau diterjemahkan seperti apa sama relawan? Ya terserah relawan ya. Kemudian bergulirlah itu jadi bahasan di banyak vlog, di banyak media, banyak pengamat lah, banyak di media nasional maupun di vlog-vlog gitu ya kan. Dan wajar-wajar aja memang kemudian ini suatu yang sangat membuat orang kaget gitu kan. Padahal sebenarnya ada juga kalimat-kalimat Pak Jokowi sebelumnya, ojo ke susu kan. Tapi ini kan nggak dalam kategori ojo ke susu karena dia hanya menyampaikan sebenarnya kan normatif sebenarnya. Artinya kalau kita analisis kalimat per kalimat ya secara semiotik gitu kan, kita lihat tidak duduk di istana yang AC-nya dingin. Ya betul. Wajar, namanya orang yang pemimpin bekerja untuk rakyat, memikirkan rakyat,
ya kan nggak boleh dong duduk-duduk, ya harus belusukan ya. Seperti dirinya juga, dia mengasosiasikan orang yang menggantikan itu ya seperti dirinya gitu. Memang tampak keceriaan yang luar biasa memang ketika menyampaikan kritik-kritik ini. Tidak ada beban sepertinya, apalagi memang relax. Pak Jokowi itu sangat relax. Dia menikmati, dia sangat menikmati. Ya, saya lihat juga di ya di televisi lah ya, bagaimana pesta relawan itu berlangsung, ya Pak Jokowi sangat rileks dan dia gembira, artinya dia menikmati betul relawan itu. Ternyata ya sebagaimana gambaran relawan lah, ya tidak banyak tidak banyak tuntutan lah, artinya ya kepentingannya tidak terlalu besar, ya istilahnya. Tetap setia lah, itu yang utamanya, tetap setia biarpun dengan dia di jalur dia gitu. Terlepas dari partai politik yang kita bilang tadi kan, istilahnya relawan ini mau istilahnya tidak ada kepentingan yang khusus untuk menghadirkan itu semua. Mana kita kalau tahu kan, kalau partai politik ada transaksi, negosiasi dulu baru pasti. Tapi ini dia mereka betul-betul rileks. Memang ini menjadi di sosial media memang sangat-sangat wow lah kita bilang. Apalagi seperti tidak ada perencanaan sebenarnya acara ini, tiba-tiba muncul relawan dan betul-betul datang Pak Jokowi yang membuat respon-respon dari beberapa elit lah, terutama dari kalangan-kalangan partai, calon-calon presiden yang mau maju lah di 2024. Terutama kan tadi kita bilang mungkin yang berambut putih tadi, ada ternyata 3 orang ini menunjukkan dia berambut putih. Itu Ganjar Pranowo. Dalam sosial medianya malah Ganjar Pranowo itu membuat gimmick apa lelucon lah, mengedit rambutnya itu menjadi warna hitam. Ya muncullah meme-meme di media sosial. Dia meminta tips merawat rambut lah dan wajah. Karena dulu dia rambutnya hitam tapi sekarang putih mengkerut, mungkin seperti itu maksudnya. Ada Anies juga yang tiba-tiba jadi putih rambutnya. Kalau dia itu meme lah ya. Kalau Anies memang timnya yang memang bergerak di situ. Tapi ini Ganjar Pranowo sosmednya langsung. Lalu ada Ridwan Kamil juga yang ngepost kalau misalnya dia juga berambut putih. Jadi gaya rambut mulai depan itu mulai depan itu dia menurutnya kayaknya cocoknya putih mungkin. Saya pikir ini bagian dari apa ya? Bagian dari keriaan kita dan kegembiraan kita menyambut pesta politik, saya pikir. Jadi apa yang dilontarkan Pak Jokowi itu kan menjadi satu jadi satu konten sendiri kan, konten kegembiraan untuk. Jadi orang-orang akhirnya tertrigger untuk menjadi kreatif gitu ya kan. Betul. Akhirnya muncullah konten-konten yang lucu-lucu yang membuat kita terbahak-bahak gitu ya kan. Artinya ada sisi positif juga. Buat saya itu sesuatu yang sangat positif. Artinya ketika Pak Jokowi melontarkan kalimat-kalimat yang walaupun dalam satu atau banyak hal membuat banyak partai politik gerah gitu ya kan. Tapi buat masyarakat ya ini kegembiraan gitu. Ketika itu ditangkap jadi satu kelucuan, kejenakaan gitu kan. Jadi siapa yang berambut putih ya semua capres dibikin rambut putih. Apalagi sekarang kan zaman digital editing kan gampang aja orang membuat rambut hitam jadi putih, jadi coklat juga susah kan. Apalagi kemudian wajahnya berkerut. Satu pasangan calon malah persis banget itu diedit bahkan diedit jadi berkerut gitu wajahnya. Pak Prabowo yang biasanya kita tahu tegas itu ternyata ditanya wartawan juga ini lebih banyak juga rambut saya warna putih. Gitu akhirnya memunculkan kejenakaan, kegembiraan. Akhirnya berpolitik itu seperti yang disampaikan Pak Jokowi kemarin lah ya. Ya berpolitik itu ini menjelang tahun politik. Boleh berbeda, tapi jangan panas, hangat-hangat boleh katanya gitu. Jadi hangat-hangat inilah yang coba dimainkan. Secara psikologis ya cukup menarik. Artinya dengan begitu kan, jadi kita juga punya konten-konten juga untuk bercerita kan gitu kan di media sosial ya, media nasional juga punya, media konvensional juga punya bahan untuk diangkat sebagai bahan analisa gitu ya. Hanya gimmick, hanya trigger, hanya kalimat-kalimat biasa, tapi menjadi satu hal yang sangat menarik untuk dijadikan analisa politik. Tapi kan kalau kita melihat ini kan inilah
politik-politik yang sebenarnya kita inginkan kegembiraan. Betul. Tidak ada penyerangan secara personal, dalam artian ini memang personal dalam artian tapi kita lebih lelucon lah istilahnya. That's the point. That's the point. Saya menangkapnya seperti itu, Roni. That's the point. Jangan kita kayak mungkin ya 2019 itu terlalu pecah belah. Di sini kan memang kita nampak dari respon-respon yang capres-capres ini kan sangat-sangat hangat kita ngelihat. Kita pun membahasnya senang. Apalagi dengan gimmick-gimmick yang tadi itulah sosial media yang sangat ini, bahkan ini milenial yang atau Gen Z itu melihatnya politik itu ternyata bisa juga secara penyampaiannya itu menarik. Ya zaman hari gini ya maunya politik itu ini bagian dari edukasi juga kan, edukasi. Jadi dibuat jadi lelucon, dibuat jadi konten, kejenakaan, keriaan ya, beredar di banyak medsos. Dari tadinya mereka tidak tahu mukanya, wajahnya wajahnya Ganjar jadi tahu, dari tadinya tidak tahu persis wajahnya Anies, ketika diedit menjadi seperti yang disampaikan Pak Jokowi, akhirnya mencari sendiri wajah aslinya seperti apa sih katanya gitu kan. Betul. Jadi akhirnya muncul edukasi yang tidak sengaja yang akhirnya membuat kita mau pilpres ini. Jadi istilahnya marketing politik gratis ya. Marketing politik gratis lah. Tidak harus kita pikirkan lagi konsepnya. Tak harus bikin baliho besar-besar, tapi orang udah cari sendiri gitu kan, udah menikmati. Inilah kenikmatan berpolitik itu. Jadi saya pikir sudah berbeda lah dari tahun 2019 kemarin yang begitu tajam dan keras gesekannya ya. Kita nikmatin aja gimmick-gimmick berikutnya dari Pak Jokowi. Gitu saya pikir, Roni. Iya. Nanti ini juga apakah sinyal dari capres-capres ini apakah untuk merestui dari Jokowi? Nggak tahu juga ya. Mungkin kita lihat penyampaiannya paling ya mungkin gimmick-gimmick keceriaan politik apalah pada umumnya biar hangat. Kalau itu proses lah yang menentukan nanti selanjutnya ya. Oke. Jadi mungkin itu yang bisa kita cakap-cakap lah. Namanya cakap ya kan. Iya. Jadi apapun yang kita cakap-cakap kan anggaplah sebagai keceriaan juga bagi pendengar ataupun penonton ya kan. Mudah-mudahan ada manfaatnya dan kemudian jadi ini kan. Iya. Jadi itulah mungkin untuk episode kali ini mungkin kita akan jumpa lagi di konten cakap-cakap selanjutnya. Mungkin jangan lupa di tonton, like, sama subscribe dan juga bisa di komen. Oke, Roni.